Desa digital adalah inovasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai solusi atas persoalan-persoalan di desa. Desa digital merupakan upaya adaptasi atas perubahan zaman menyambut revolusi 4.0. Revolusi 4.0 adalah transformasi integrasi teknologi dan produksi dengan internet sebagai penopang utama. Apa sih yang diharapkan dari desa digital? Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas desa dengan internet sebagai penopang utama aktivitas-aktivitas pedesaan. Ketika produktivitas meningkat, maka diharapkan nilai pendapatan desa juga akan ikut meningkat. Apa saja aktivitas-aktivitas pedesaan yang dapat ditopang oleh internet? Satu, tata kelola administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan berbasis internet mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas. Contohnya, sistem pengarsipan, sistem persuratan, sistem laporan kinerja, sistem laporan anggaran dana desa. Sistem tersebut memudahkan aparatur pemerintahan desa dalam bekerja. Aparatur hanya membuka sistem dengan format yang sudah baku dan mengisi. Lalu data akan tersimpan dan dapat langsung dilaporkan real time kepada atasan. Bahkan memudahkan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Kedua, pelayanan publik bagi masyarakat. Pelayanan publik berbasiskan internet akan memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan secara cepat dan murah. Contohnya, pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, akta kematian dapat dilakukan dengan berbasiskan aplikasi. Masyarakat dapat mendaftar secara online dan mengisi formulir secara online melalui aplikasi tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan desa. Setelah dokumen jadi, kemudian pemerintah desa dapat memberitahukan atau bahkan mengirimkan dokumen kepada masyarakat melalui aplikasi. Hal itu juga dapat berlaku sama dengan pelayanan lainnya, misalnya pelayanan kesehatan, posyandu. Di masa pandemi ini kan dilarang berkerumun. Dengan berbasiskan internet, masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat mendaftarkan secara online. Kemudian petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. Kebutuhan pelayanan pendidikan, contoh lainnya, pemerintah desa juga dapat menyediakan jaringan internet gratis bagi siswa-siswa selama sekolah daring. Aktivitas yang ketiga adalah contohnya aktivitas perekonomian di desa. Perekonomian di desa berbasiskan teknologi sudah tentu akan mengurangi ongkos produksi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya jual. Contoh penggunaan teknologi dalam perekonomian di desa adalah penggunaan teknologi Indo Combine Harvester misalnya, yaitu alat untuk memudahkan dan mempercepat pemotongan padi. Ada juga mesin pemilih bibit unggul, mempermudah petani dalam memilih bibit-bibit yang unggul, jadi mengurangi risiko kegagalan dalam bertani. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu petani dalam mengelola pertaniannya, gitu, mengelola sawahnya. Aplikasi tersebut berisikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh petani, misalnya informasi tentang harga gabah, informasi tentang cuaca, atau bahkan aplikasi tersebut mampu menghubungkan antara petani dengan pedagang sehingga petani tidak perlu menjual hasil sawahnya, hasil taninya kepada tengkulak. Contoh lainnya misalnya adalah teknologi yang sudah digunakan di Provinsi Jawa Barat, di desa-desa yang sudah di Provinsi Jawa Barat. Contohnya adalah Smart Ternak. Smart Ternak adalah aplikasi ponsel dan website yang berbasiskan teknologi artificial intelligence, memberikan bantuan pengelolaan peternakan dengan cara memberikan prediksi kegiatan ternak dan saran penanganan peternak secara real time. Aplikasi ini tidak hanya membantu dalam soal pengelolaan produksi dengan berbasiskan internet saja gitu ya. Ini dapat memudahkan peternak dalam meningkatkan daya jual ternaknya dan mengurangi risiko kegagalan dalam berternak.
Selain ekonomi pertanian dan peternakan, misalnya contoh perekonomian dalam hal perdagangan, misalnya bagaimana misal ada desa pengrajin gitu mampu memudahkan menghubungkan dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Jangkauan pasarnya tidak hanya se-Indonesia, bahkan bisa masuk dalam jangkauan pasar internasional melalui toko-toko online. Bisa menggunakan media sosial maupun provider usaha online seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan masih banyak lagi e-commerce. Kalau misalnya ada lagi kegiatan perekonomian desa wisata, maka bisa menggunakan teknologi e-ticketing, e-transaksi. Jadi penggunaan teknologi untuk meningkatkan aktivitas perekonomian desa itu sangat membantu meningkatkan pendapatan desa. Contoh aktivitas terakhir adalah sistem informasi desa berbasiskan web. Selain memudahkan dalam pendokumentasian dan pelayanan publik, sistem ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi dua arah bagi masyarakat dan pemerintah desa. Tidak hanya itu, sistem informasi juga dapat dijadikan sebagai upaya promosi potensi-potensi desa bagi halayak dengan jangkauan pasar tidak terbatas. Sistem informasi berbasiskan web sangat mendukung upaya menciptakan pemerintah yang bersih sekaligus mendukung upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan desa digital? Ada 3 hal yang harus disiapkan. 1. Menyediakan infrastruktur jaringan digital, antara lain ketersediaan jaringan dan perangkat jaringan internet. Kedua, meningkatkan literasi digital, menyiapkan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan bagi sumber daya manusianya, baik aparatur sebagai operator dan masyarakat sebagai pengguna aplikasi. Yang ketiga adalah berjejaring. Pemerintah desa menciptakan desa digital itu tidak sendiri. Pemerintah desa harus aktif melakukan kolaborasi dengan stakeholder lainnya. Stakeholder pemerintahan bisa bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Teknologi, Kementerian Pedesaan, dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran maupun misalkan dalam bantuan pelatihan. Kemudian yang kedua, dengan stakeholder pengusaha, bisa bekerja sama dengan pihak penyedia provider, misalnya dengan Telkom, Telkomsel, dan provider lainnya. Ataupun misalnya dengan pengusaha-pengusaha startup e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan banyak lainnya. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan stakeholder lain, yaitu pihak perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini bisa diajak kerjasama terutama dalam menciptakan aplikasi maupun teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Dengan Untirta misalnya bisa dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik terkait tentang pemerintahan, dengan Fakultas Pertanian terkait tentang persoalan pertanian. Dan bisa juga dengan komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Banten misalnya, ya komunitas pencinta teknologi informasi, komunitas yang suka tentang desain media misalnya, atau komunitas yang menyukai tentang wisata, terkait tentang promosi wisata. Itu ada 3 hal yang harus dilakukan, disiapkan untuk menciptakan desa digital. Melangkah kepada perubahan baru itu sulit, tapi tidak lebih sulit dibandingkan bertahan pada situasi. Beradaptasi pada perubahan zaman adalah strategi terbaik dalam bertahan hidup, sebab perubahan adalah sebuah kepastian. Terima kasih.